Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungan KKG 03 Kabupaten Tangerang. Ada Ibu Ketua, Ibu Ikrima ya. Mudah-mudahan sehat, selalu semangat. Ada Pak Rizky juga dan Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah tamu yang ketiga. Yang pertama adalah pengawas dari Tangsel, kemudian kedua adalah dari Kanwil, kemudian yang ketiga ada Segala Mas Len, CSR juga udah kunjungan ke sini, penasaran bagaimana ada apa di rumah Ibu Jamilah gitu ya. Ternyata saya memang sudah sepakat, kita semua sepakat bahwa kita akan memberi nama bahwa Lab Science Kepak Sayapmu. Apa itu kepak sayapmu? Ketahanan pangan, keluarga, saya siap mensejahterakan umat. Itu niat saya. Insya Allah bisa tercover untuk yang pertama kali sampel ini adalah bisa untuk KKG 03 untuk mewakili Kabupaten Tangerang dan nantinya bisa untuk provinsi dan insya Allah nasional Indonesia gitu ya. Nah, itu harapan saya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama kita harus punya apa? Buku tamu dulu, buku kunjungan yang penting, siapa yang dikunjungi, nomor HP, alamat rumah itu penting. Nanti untuk mengkoneksikan marketingnya nantinya, karena kita nanti bukan hanya bertahan pangan membuat sendiri, tapi juga kita akan wirausaha untuk ke marketnya nanti, market day-nya kalau di sekolah seperti itu. Modulnya juga udah ada buku modul kepak sayapmu udah ada, terus bagaimana cara-cara pembuatan yang ada di kita biasanya. Yang pertama itu sembako, yang paling penting ya, kita punya gula, kita punya minyak, kita punya sabun, bahkan kita bisa buat keju, kemudian kita bisa piara ayam ya, untuk punya telur, itu keren banget. Atau mungkin tanaman-tanaman toga untuk obat sendiri di rumah biar sehat, itu kan tahan pangan juga sehat keluarga. Saya sejak tinggal di sini 2 tahun 2000 sampai 2022 alhamdulillah nggak ke rumah sakit. Artinya apa? Bahwa kita sehat secara alamiah dengan makan makanan yang sederhana ini, nggak ada yang dimasak ini. Kalau bisa malah ada kita makanan yang langsung dari matang dari matahari. Nah gitu ya, terima kasih ya. Ini banyak hal, ini setiap guru saya sudah janji bahwa ini akan mendapatkan apa? Ini gula singkong. Nanti kita bisa buat Pak gula singkong Pak. Nanti Bapak juga dapat bawa pulang gula singkong. Atau gula jagung dari pati jagung. Nah ini sari-sari buah juga banyak. Ini minuman segar, ini minuman yang bisa hot ya, minuman segar ini. Ini minuman tradisional dari Meksiko. Saya lihat ananas dan hanya gula jagung dan nanas. Nah, ini gula jagung aja. Ini saya dapat rekomendasi kemarin dari Parung bahwa ini buah pepaya dengan apa ya? Jeruk. Ini juga ini segar aja. Ini yang keren yang untuk asam urat ini, melon sama buah pepaya. Kenapa gula ini gula sehat? Karena ini gulanya difermentasi dari pati, ya. Jadi untuk lambung sembuh, ya malahan. Kalau gula pasir kan dia gula tebu yang diproses ya, terus dia kalau kita minum kadang-kadang sekarang kita sudah banyak sekali di Indonesia itu hampir 70% Pak. Diabetes atau gula darah itu Indonesia itu karena terlalu banyak makan gula, yang gula tadi yang gula salah. Kenapa salahnya? Karena belum siap diminum, sudah kita lambung dari paksa masuk. Sebenarnya itu memperkosa lambung kita, nggak sehat. Nah kalau ini gula sudah difermentasi, sudah siap diminum dan diserap untuk energi. Makanya berenergi sekali. Ini ada air gula melon dan ini ada air lemon. Itu mudah-mudahan selamat menikmatin semuanya. Mudah-mudahan sehat, semangat. Siapa yang mau belajar? Nah, berarti kita punya ya KKG 03. Saya bisa, saya rasa, saya pikir lah kembali-balik. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Jangan mikir kebanyakan, nanti nggak bisa. Saya rasa saya bisa. Punya makanan sehatnya itu kita buat yang pertama ya, yang sederhana ya. Misalnya teksnya ini, gimana kita buat pertama yaitu minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu nanti saya ada contohnya, nanti Bapak Ibu bisa ini. Minyak kelapa itu dari santan, hanya dikasih cuka Pak, cuka sesendok serut. Itu sudah terfermentasi, nanti besoknya 24 jam itu sudah misak sendiri Pak. Jadi gak usah repot-repot. Yang bekerja, sebenarnya kita yang bekerja biarlah mikroorganisme atau bakteri baik. Jadi bakteri baik kita pekerjakan, karena dia juga makhluk Allah yang pengen dapat pahala untuk kita ini pengen dapat juga dong dia kebaikan dia kita manfaatkan untuk kesehatan kita Pak. Ternyata memang bakteri baik itu memang probiotik namanya. Tadi probiotik itu bakteri baik, bisa dimasuk dalam perut, bisa dalam makan yang langsung proses langsung kita minum langsung diterima oleh lambung. Nah itu
Nanti proses bakteri baik tadi dari santan dikasih cuka sendok, kita diemin 24 jam jadi VCO, minyak kelapa dan cairan encernya nanti bisa kita buat pupuk cair PSB. Ya, saya ambil ya. Ayam petelur biasa, tapi dia dikasih racikan pakannya ada di situ, di sebelah saya ada embed racikan makanannya dan minumannya itu ya ini yang kita sehatin otomatis dong, ayam-ayam juga sehat ya. Yang kita minum ini kita kasihkan ayam. Ini saya sebagian saya kasih ayam Pak. Iya Pak. Sama benar. Sama ayam enggak Pak. Sama ayam kalau ayam pertama kan kalau ayam saya sehat berarti orangnya juga sehat di rumah ya. Tapi bedanya gini Pak, kalau kita kan dalamnya nih nanas, kalau dia kulitnya maksudnya ya kan kulitnya direndam. Kulitnya. Mahal ayamnya. Iya. Ayam juga mahal ya, Bu? Mahal ayam organik, mahal telurnya juga lebih mahal karena saya juga pernah ngalamin orang-orang 25 kita bisa jual 30.000 per kilo ya Bu Maya. Yang unik itu adalah ayamnya udah sehat, taiknya nggak bau, kotorannya nggak bau, jadi itu kotoran nggak bau. Jadi kita buktikan di atas, walaupun saya punya ayam hampir 50 ayam tapi kan nggak kedengeran, nggak kebauan ya kan, nyaman-nyaman aja bahkan. Pokoknya ayam juga mana? Jadi di rumah saya kan di atas saya tidur, atasnya kandang ayam Pak, cuma dicor aja. Atasnya kandang ayam, saya tidur di bawah kandang ayam sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah, jadi sampai sekarang juga masih sehat-sehat dan baik-baik aja. Di tukang kelapa itu kan langsung, nggak usah repot-repot Pak, ada santan kental dan santan encer gitu kan. Nah nanti langsung dimasukin sesendok-sesendok nih cukanya, cuka makannya. Udah jadi tuh Bu? Cuka yang bisa otomatis ini langsung disaring. Cuka diksi gitu. Ini minyak VCO ini yang di atas ini. Ini VCO-nya. Ini ada air biasa. Nanti yang beningnya ini kita saring udah dapat VCO, kemudian yang kental ini kita masak jadi minyak kelapa seperti ini. Ini yang encernya ya. Nanti santan kentalnya ini tinggal lubangin aja sini, lubangin. Nanti kita masak cuma 10 menit udah jadi minyak kelapa. Jadi nggak terlalu lama, banyak waktu yang kita buang untuk kita minta bantuan sama bakteri baik aja untuk memisahkan antara air dengan minyaknya. Nah kita minyaknya dapat 2, jadi dapat VCO dan minyak kelapa harus dimasak sebentar. Nah ketika dimasak, ini tangan saya begini, terus ini boleh nggak dimakan? Boleh banget ini sebenarnya. Jadi bisa takut jalin. Minyak kelapa 5 ini. Terus ini minyak gorengnya. Kemana? Tempat Bu Maa. Oh beda ya? Ini saya beli 2. ya, ini ada. Ini Pak, ini yang dari minyak merek Barco ya. Ini kan baru paket ini nih. Minyaknya ini ya. Kalau dia di suka buku ya. Barco minyak kelapa. Nah ini yang saya buat, kita kemarin buat di praktek di Vito paling dapatnya. Sama kan kualitasnya? Yang praktek yang toples. Iya di toples ini. Ini setelah ini udah saya masak 10 menit jadinya ini disaring. Iya dimasak kalau minyak goreng. Tapi kalau yang VCO-nya enggak, ini cuma disaring aja pakai saringan. Pakai saringan nanti jadinya ini. Disaring nggak dimasak, namanya VCO, virgin coconut oil. Minyak perawan. Kan belum dia papain, belum panas-panasin dia kan? Oh iya perawan. Iya, masih asli, belum panas-panas, belum hot dia belum tahu dia kalau itu hot ya kan. Nah ketika dipanasin, ini masih ini minyak gorengnya yang dimasak seperti ini, jadinya ini yang biasa ini. Nah ini. Nah ketika ini untuk orang melahirkan, untuk batuk ini sembuh Pak. Yang diminum ya untuk khasiatnya karena dia engine-nya masih utuh, bakteri baiknya masih ada, jadi probiotik ini. Karena dia belum dimasak panas, kan belum ada yang mati. Nah ketika sudah dipanasin, kan bakterinya mati nggak apa-apa, tapi masih baik juga, ini juga masih minyak sehat. Apa yang terjadi kalau seandainya itu minyaknya lemak ayam, lemak babi yang di pasar itu yang dicampur di minyak curah. Kalau saya sih yakin banget kalau kita buat minyak goreng sendiri otomatis halal dan toyibannya otomatis sehat gitu. Makanya terjadilah keluarga sehat seperti ini gitu. Karena kita nggak makan minyak curah. Karena minyak curah itu saya khawatir ada babi bisa di dalam nasi itu. Ya, jadi kita udah beli minyak murah, antri 15.000 sekilo, tapi kehalalannya minyak curah juga harus ditulis halalnya Pak. Kalau nggak ditulis halalnya nih, itu masih bisa. Tapi kalau dia yakin halal kita buat sendiri. Nah itu, segampang ini kita buat minyak, ya kan? Segampang ini pula kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena ini kalau saya dapatnya Pak banyak. Ini ada yang air kelapa ya. Air kelapa dapat gratis. Ampasnya saya kasih untuk makan ayam, campuran ayam kan tadi ya. Terus ini kita dapat 3.
PSB. Nanti cara membuat PSB juga ada di modul ini sudah ada. Nah saya mau praktekin bagaimana cara, ngerti ya, bisa ya ini ya, nggak usah saya buktiin, masa bisa ya, gampang kan, hanya disaring aja. Bisa. Bisa. Ya itu saringnya. Pengen tahu saringnya Orang gimana. cuma dikasih Pertama dari awal. Ya, yang kan kelapanya 5 Bu, diparut. Iya. Itu airnya berapa gayung? Oh, buat disantol, buat sendiri, Mas. Terserah. Secukupnya. Secukupnya aja kita ambil santan encer kantor. Kalau kental atau encer ya, itu kan kalau saya karena saya nggak Langsung beli, meres, diparut langsung beli sendiri. itu lebih pressingnya lebih di mesin itu lebih hematnya banyak. Karena Beli dia hasil. beli udah jadi santan udah. encer kental. Nanti tinggal kasih juga sesendok kecil, sesendok kecil. Dah, biar aja di plastik. Nanti tinggal apa? Tinggal dilubangin aja nih. Lubangnya cur. Nanti ini bisa sendiri. Di kayak air kencing di sini. Ini ambil, ini ditampung untuk PSB nanti ini, untuk pupuk cair. Nanti dikasih kecap, kasih sasa, kasih telur 1 nih. Nanti jadi pupuk. Untuk minum ternak juga bisa. Yang tadi sehat tadi. Ini nanti kita jadi minyak goreng, yang dimasak jadi ini. Kalau yang tadi langsung disaring ini. Ini dimasukin kulkas, Bu. Takutnya basi enggak? Enggak, ini di luar aja, di luar sini. Nanti bisa mau di sini nanti tumpah. Seperti itu. Nah, Kalau mesin basi. ada pertanyaan? Saya siapin dulu Pak, alat-alatnya ya. Sabun mau atau belum dia? Iya, bikin. Nih, Baik sabun mau. kita akan membuat sabun dari 1/2 liter minyak kelapa ya. Pertama kita siapin namanya NaOH. NaOH itu sebenarnya soda api Pak. Soda api. Iya, soda api ya. Itu soda api ini sebenarnya harusnya pakai sarung tangan. Ya kan ada. Biasanya orang kimia kayak gitu, malah di sini nggak disiplin, tapi saya coba. Ini kita buka ya. Ini NaOH soda api. Kalau di Patrel ada. Ini kita timbang 70 gram. Karena saya membuat 1/2 liter. Kalau 1 liter 140 gram. Itu pertama kita airnya 380 dibagi 2 berarti 190 mili ya. Ini airnya. Air biasa itu, Mas. Air biasa. Ini air hujan bisa, air mineral bisa. Yang bagus air destilasi Aquades bisa. Ini misalnya ini kan ini airnya ya. Nanti kita tuang NaOH-nya tadi kan ini 70 gram ya. Tadi ada 190 mili air mineral. Ini kemana saya ambil mineral aja nih. Nah itu. Kita larutkan. Ini nanti jangan kebalik ya. Jangan NaOH yang di bawah disiram air, langsung menyala ya. Karena dia ngebul ya. Mabul, Nah, bakar ini bisa. kebakar, jadi ada luka bakar, namanya soda api dibilang. Nah ini setelah ini udah kita larutkan. Ini terjadi air hangat nih Pak, rasanya hangat nih. Nah ini sambil nunggu diem. Nah kita ukur minyak kelapanya sebanyak ini ya 1/2 liter nih, saya ukuran ini 1/2 liter, saya tinggal masukin sedikit lagi. Ini buatan saya nih kemarin Barkong. Nah, ini kita ukur aja ya, ini 1/2 liter. Gitu. Ini kan masukin sini. Ini saya karena nggak bisa buat kue Pak, biasanya paling buat sabun gitu ya. Buat ini, jadi saya kocokkan telur saya buat untuk buat sabun, nggak buat kue ya Pak. Maaf, saya kuenya jeruk, nggak bisa buat kue Mas. Nah ini kan udah ya, minyak gorengnya udah. Nanti ini yang ini tadi ini yang sudah dingin, ini yang sudah larut ini nanti kita masukin sini. Udah aduk aja, diem sampai dia kalis, sampai dia nyatu. Jadi kalau ini kan artinya gini loh, kalau minyak sama air itu nggak nyatu, bisa. Nah tapi ketika dikasih NaOH ini, kan air sama NaOH nanti dia terjadi reaksi saponifikasi atau terjadi penyabunan, reaksi penyabunan itu nanti ini ngentel. Jadi kayak kental ada busahnya gitu ya. Ini nih. Nah, ini ada panas ini. Panas ini. Ini panas ini. Soda. Iya, ya. Nah, ketika ini sudah dingin, agak dingin nanti kita kesini. Gitu. Itu tunggu dulu sebentar. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida namanya, soda api. Nah, setelah sudah dingin nanti kita aduk aja terus sampai nanti selesai itu ini Pak, tinggal nambahin biang kunyit sama serai. Nanti udah dingin ini udah kental, udah seperti jelly ya, kental gitu kayak ya gitu lah larutan yang kental tadi. Nanti tentu tinggal ngasih, kalau pengen kuat kasih aja 10 mili, 5 mili lah ya, karena setengahnya dengan sari kunyit. Ini saya buat kunyit,
saya mau buat sabun herbal. Nih kunyit aja, biang kunyit. Ada yang mau dikasih kayu manis juga boleh. Jadi dia wangi-wangi kayu manis ininya, sabunnya, sabun herbalnya boleh. Ini sudah. Ini tinggal jalan nanti sampai tempat. Ini terus, ini nanti sampai dia. Ini kan bening ya tadi airnya. Nah terus ini nggak boleh berhenti ya ngocoknya ya. Jadi ini goyanginnya nggak pernah berhenti. Kalau ini terus sampai dia nanti dia ngentel kayak air apa ya, air pati ya, air tepung ya. Udah gitu aja sampai terus, nanti jangan berhenti, terus giniin aja terus sampai nanti setelah dia udah nanti kalis atau terjadi reaksi homogen atau sudah mengental menyatu, baru kita kasih ini. Kalau belum nyatu jangan. Nanti dia nggak jadi satu, nanti warnanya bisa belang-belang kan gitu. Terus ini. Semudah ini Pak, buat sabun semudah ini. Semudah ini, hanya soda api. Ini bisa buat sendiri. Kalau nggak mau ininya, kunyit aja boleh. Kalau nggak pakai serai ini biar kunyit. Kunyitnya udah diparut gitu ya? Saya ambil airnya aja, diparut ini, kunyit parut ini diambil Mas sari. yang macam Bu. Kalau serainya penyedarian, penyet. Kalau ini parut, Ambil airnya aja ya. sabun kunyit. Sabun kunyit sambal serai. Biar kulitnya cantik. Nanti Bapak jadi cantik. Senyap tuh baji. Ini Pak. Iya Pak. Bukatek. Tuh, ini kasih kunyit, terus kemudian dikasih serai. Jadi Mau ujuk nanti bener dicetak. hebatnya. Semudah itu ya buat sabun, semudah itu Cetak dia dijemur Bu. Tarik sendiri. Coba Ibu kalau kita bisa. Jadi paling tidak kita mandi sekarang nggak mandi lagi minyak babi. Karena yakin buat Ngulutin apa ya? Nanti saya. Dia lembut soalnya. sayang. Tidak apa-apa. Saya terima kasih sudah dihadiri, dikunjungi. Cuma dalam hal ini saya ingin melihat apa tanggapan Ibu tentang tema kita di pembelajaran saya itu kan ada makanan sehat ya Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak sudah menikmati makanan sehat, minuman sehat ala Bu Jamilah? Tapi Bapak juga boleh jelaskan tersendiri. Ya siapa? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah saya bisa berkunjung ke Pak Sayapmu dengan Ibu Jamilah. Alhamdulillah ini makanan-makanannya sehat selalu dan minum-minumnya pun sehat, produk-produknya pun sehat. Yang saya rasakan dalam makanan sehat ini alhamdulillah tidak terkombinasi oleh zat-zat kimia yang lain. Alhamdulillah ini saya juga alhamdulillah bisa kenyang dan bisa enak gitu ya. Dapat ilmu gitu kan untuk selalu diterapkan dalam di sekolah atau di masyarakat nantinya. Mungkin saya akan membuat yang apa Bu Jamilah berikan kepada kami tentang minuman dan makanannya selalu sehat dan bergizi. Memang Bapak makan apa aja Pak yang sehat tadi? Tadi saya juga minum minuman dari herbal ya, ada nanas, ada juga jeruk nih difermentasikan, juga ada melon dengan pepaya. Ini juga sangat baik untuk lambung nih ya. Jadi untuk kesehatan ini, untuk apabila kita lelah apapun, jadi jeruk ini jangan dimakan langsung, harusnya kan difermentasikan. Jadi saya juga baru tahu nih ilmunya. Gula jagung. Saya pakai gula jagung lebih mantap. Terus lauknya tadi Pak makan apa Pak? Tadi saya alhamdulillah saya makan pare, juga makan ayam organik. Nah, di sini ayam kampung, telur gulung, telur keju gulung juga itu cukup sehat dan alhamdulillah bisa dicerna di dalam tubuh saya. Amin, mudah-mudahan. Nah yang terakhir ada yang unik, adalah pengalaman Ibu nih Bu. Ketika Ibu saya kasih tahu bagaimana cara membuat sabun herbal. Terima kasih untuk waktunya. Untuk sabun herbalnya sendiri ini adalah sangat mudah sebenarnya. Bahkan mungkin kita sebagai ibu-ibu tidak terfikirkan untuk bisa membuat sabun yang seperti ini. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri dengan bahan baku sederhana ternyata hasilnya luar biasa. Selain untuk sabun ini dari minyak kelapa, dari natrium hidroksida, terus dari VCO dan dari minyak serai, dari sari kunyit, ternyata hasilnya sangat banyak sabun herbal yang bermanfaat untuk kecantikan, untuk kulit dan sebagainya.
Untuk selain itu juga untuk menghindarkan dari nyamuk kali ya. Iya benar. Iya seperti itu. Nah, ke depan Bu, ke depan itu Bapak sama Ibu boleh jawab bareng juga boleh. Bapak dulu mungkin apa yang setelah Bapak udah tahu ini apa yang akan Bapak lakukan di sekolah dan di rumah? Ya, terima kasih. Saya akan praktekkan di rumah saya, khususnya untuk istri dan anak-anak saya. Juga di sekolah mungkin juga saya bersama anak-anak yang ada di sekolah akan mempraktekkan ilmu yang telah saya dapat dari Ibu Jamilah. Memang apa Pak yang ditularkannya? Yang membuat Bapak kayak sampai istri-istri disebut-sebut nih Pak? Ya, saya kalau istri itu kan kalau belanja itu suka menghabiskan uang. Ya ternyata ini ada untuk menghemat. Nah, saya alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Sabun Gitu. sebok murah ini. Sabun jadinya Cuman sebok. murah ini ya. Cuman murah. Gitu. Ibu kesannya Bu apa nanti akan tindak lanjutnya setelah Nanti Bapak udah tahu? Iya, dengan ilmu yang luar biasa dari Ibu Jamilah, selain dari minuman herba yang bagus khasiatnya, saya juga akan mempraktekkan dari lingkungan terdekat dulu, yaitu anak-anak siswa saya dan dengan lingkungan sekitar saya, ibu-ibu sekitar rumah seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Nah, ini kita belum selesai. Kita masih menuju atas ya, rooftop. Kita belum lihat nih bagaimana kita punya ayam, beternak ayam, bagaimana makanan racikan ayam, minumannya ayam. Terus dia nggak bau kotorannya, telurnya juga unik, enak banget, nggak bau anyir, dan dagingnya juga enak Pak. Alhamdulillah, Ya, kita nggak selera makan semakin meningkat dan juga sehat. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Dibejak Pohon airnya. ribet, pohon apa sih? Pohon mimba, mimbis. Ada bijinya biji-biji. Daun sirih dengan mimba dibejak, diambil airnya, nanti terus dikasih air seliter, langsung disemprotin ke pohon-pohon ini, langsung nggak ada semutnya ya. Kan nyaman kita, nggak ada semut. Pohon limba namanya. Pohon mimba, pohon Mimba. mimba yang itu ibu pegang tuh. Kalau kata dengan sirih. Nanti Jarang ya? nanti saya kasih dia 1 mil biar nanam, biar untuk pestisida alami untuk ngusir semut dan penyakit-penyakit kutu-kutu ya. Yang kedua adalah air tembakau. Nih, air tembakau seperti ini. Kita kalau beli kan, kalau bapak kan ngerokok ya, tapi saya beli aja. Air tembakau ini kita larutin, itu di botol itu. Tuh. Nanti kasih hand sanitizer sedikit, 5 tetes, nggak sebanyak-banyak, nanti dia untuk anti kuman. Nanti kita rendam nih. Ini kita buat ini air tembakau nih. Ini ya, air tembakau ini bisa untuk ngusir kutu-kutu ayam. Semprotin situ. Kutu ayam, nanti semprotin. Itu yang habis bertelurnya, yang habis beranak ya beranak. Air tembakau sama apa tadi? Air tembakau sama ini. Guram. Hand sanitizer ini aja, sabun cerai ini. Dipisah semili. 1 mili aja 1 liter, nanti disemprotin ke spray. Nanti yang ketiga ada lagi ini, kalau Bapak Ibu di dapur, ini sunlight sama soda kue. Sesendok soda kue sama sunlight ini untuk ngusir semut juga sama. Jadi untuk obat-obat kutu nih ya. Alhamdulillah kemarin kan banyak kutunya nih yang putih-putih ini nih. Ini ada. Oh iya benar. Sunlight sama tadi? Soda kue. Soda kue boleh. Ukurannya sama, kalau 1 liter cuma sesendok teh sama 5 tetes sunlight. Ya, ini kalau tadi ada yang tembakau pakai hand sanitizer, kalau yang ini soda kue sama sunlight, kalau yang tadi daun mimba sama daun sirih. Nanti diambil, itu bisa untuk ini anti semut. Jadi kita benar-benar alami dari pestisida alam, nggak ada berbahaya, jajal berbahaya. Kemudian nih Bu, yuk kita lihat. Nih, ini tanaman air ya. Itu ikan saya beranak betul. Ini bunga lotus saya, itu bunga lotus itu bunga langka ya. Jadi dia kalau bahasanya bunga hoki. Itu bunga hoki ya, bunga kayak Karto bilang bunga Dewi Kwan In, tapi ini bukan. Iya. Tapi ini kalau ada tamu positif biasanya dia megar gitu ya. Ada tamu Pak. Enggak ada yang positif. Ini nggak ada. Ada tamu ini sebenarnya dia waktu itu masih ngempel. Waktu itu kan rencana tanggal 1-nya ini kan kita nggak tahu kapan. Ini pas kunjungan yang kedua waktu kemarin yang putih yang berbunga itu lotus, yang sekarang yang pink. Berarti kita memang sangat happy dan bahagia lambangnya ya, karena lambang kasih sayang untuk pink itu. Nah ini lihat kotorannya, lihat ini ya. Ini kandangnya belum jadi ya, Ini bibit ikan. ini kandang ini nanti ini jadi 10, 20 nanti jatuhnya ini 60 ekor ayam petelur. Ini nanti ini aslinya nih mau buat itu, tapi belum jadi sama anak saya nih. Itu
Iya. Padahal jarang dibersihin kandangnya, lihat nggak bau Pak. Tuh, ayamnya nelor tiap hari. Ayamnya nelor tiap hari. Ya tadi bapaknya makan telur keju. Ini telurnya nih sayang. Nih. Ini ayam ketawa saya, ayam kampung ini mah. Ini yang ayam petelurnya ini nelor tiap hari. Jadi nggak beli telur. Empatnya mah biasa empatnya mah. Empatnya ada racikannya, empatnya difermentasi juga. Ada dedak, ada tepung ikan, ada tepung jagung sama ini, sama potongan daun pepaya. Baunya kotoran ayam kan ya. Lihat nih, nggak ada komplain kan sama tetangga sayanya yang desa. Ini tidur saya di bawah tidurnya Pak. Semuanya ini fotosintetik bakteri. Ini air leri, sisa nyuci beras, dikasih kecap, kasih telur 1, kasih sasa, kasih E4 atau mungkin Yakult boleh, kecap boleh. Nanti ini didiemin 14 hari ini jadinya ini. Nanti ini untuk campuran minumnya ternak ayam biar bergizi. Ada telurnya juga kan, ada proteinnya. Ditambahin lagi dengan air ekoenzim. Udah tahu ya ekoenzim yang buah-buahan dipotong-potong 90 hari nanti jadi air ekoenzim. Jadi saya campur 2. Jadi minumannya mana ekoenzim saya? Oh, di bawah ke belakang. Gula, 1 gula buat ekoenzim kan, 3-nya potongan buah-buahan, bisa kulit bisa buahnya boleh, kemudian 10-nya air. Liter. Airnya bisa air hujan, air leri ya, kalau saya lebih senang air leri atau air kelapa. Karena apa? Karena dia lebih mineralnya lebih tinggi dibandingkan air biasa sumur ya. Jadi air hujan atau air Vitamin B-nya kali ya. kalau dari ada air kelapa itu lebih perangsang buah dan sekaligus sehat ayamnya. Jadi kalau 1 liter makanan ayam itu dikasih 1 tutup botol kecil aqua misalnya PSB dengan ekoenzim, itu minumannya ternak dan campuran untuk makanan juga sehat. Sedikit aja Bu, cuma hanya sepersepuluhnya. Satu diajak berantem sama dia, darah-darah kepalanya dia tuh saya potong makan bentar. Kayak lele gitu. Dan sangat takjub dan Luar biasa. seperti mimpi saya ya, Mimpi apa karena tuh, Pak? Mimpi siang hari. mimpi siang hari ternyata dengan lahan sekian 6 kali 14. 6 kali 14 bisa menciptakan gitu kan yang saya tidak masuk akal. Nah sekarang saya terbukti ketika datang ke sini dengan kepak sayapmu, saya akan membuktikan untuk memasang di rumah saya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bener nih Bu. Luar biasa. Jadi saya jadi merasa tersanjung nih kalau dengan kayak gitu. Pak Roni gimana menurut Bapak? Nah, Saya juga sama, luar biasa. Apanya yang di luar? Baca di luar. Pokoknya keadaan seperti ini saya sangat tertarik. Luar biasa pokoknya. Nggak bisa dengan dulu apa dengan kata-kata yang possible jadi impossible jadi possible ya. Yang tidak mungkin jadi Mungkin. insya Allah ya. Amin, Kita bisa amin, semua amin. menjadi kepak sayapmu yang hebat bermartabat. Hebat bermartabat. Hebat bermartabat. Keren. KKG 03 sukses jaya. Sukses jaya. Amin. Amin. Saya bersama guru anggota KKG 03 Kabupaten Tangerang, Ibu Maah. Pertama kalinya hadir di sini. Apa kesan Ibu ketika melihat rooftop, ada tanaman toga, sayur, buah, tanaman air, lotus saya lagi cantik kayak ini, indah sekali. Kesan Ibu bagaimana Bu ketika melihat kangkung, ikan, ayam? Kesannya luar biasa, seneng banget ya. Ikan. Ininya ikannya banyak banget, gede-gede lagi. Ayamnya gimana? Bunganya juga bagus Cantik banget ya bunganya ya? Iya bunga. Saya udah punya ini bunganya nih di Makassar. Satu pohon 3 warna, gitu. Ini bunga liar tapi jadi cantik loh.
Jadi kita itu benar-benar menginspirasi, ada buah-buahan walaupun hanya pendek-pendek tapi kan bisa buah ya kan. Ini artinya diberikan PSB dan ekoenzim. Di samping untuk tumbuhan juga untuk ayam dan orangnya juga sehat nih. Tadi kita ada makan makanan sehat, minuman sehat, terus tumbuhannya juga sehat, ayamnya sehat. Memang kenapa kalau ayam dikasih? Ya boleh dong. Masa mau dikasih comberan jadi sakit dong ayamnya kan gitu kira-kira. Ibu, apa hal yang pertama ibu kok bisa sih ikutan sama saya? Kenapa kok ibu mau ngomong sama saya ikutan? Seneng banget atau ikutan ininya idenya ya. Terus kita juga ikuti. Jadi sehat. Ya, jadi ikut sehat semua ya. Ayamnya jadi sehat, orangnya jadi sehat. Ya. Bu Haja juga nih. Kan juga sama nih. Baru pertama kali Ibu Haja nih katanya itu betul minta ini nih apa maksudnya ini apa? Ini ya, ini jeruk limonya buat bikin pecak ini ya Allah. Saya di rumah punya cuman nggak segede ini gitu. Jadi saya tanya ke ibu biar tumbuh Subur ya, bagaimana caranya? Kasih ekoenzim dengan PSB. Sekarang saya mau tanya Bu, kenapa Ibu mau kesini Bu? Ada apa? Karena untuk menambah ilmu pengetahuan dan apa dari yang udah ibu praktekkan, nanti kita akan belajar untuk mempraktekkan dan bisa hidup lebih sehat dengan cara makanan yang alami. Iya benar, terima kasih. Ini cantik, duduk sini cantik. Nah, Cantik kayaknya. Yang kesini seneng nih. Ada apanya nih? Bunga-bunga, kata ada bunga-bunga. Terus makan telurnya suka nggak tadi? Telur kejunya? Apa rasanya? Gurih. Gurih, enak ya. Kalau kayak gini nggak usah jajan dong, ya kan? Karena makanan sehat ya. Makasih. Ada yang lebih bawah itu kan itu patinya. Iya, patinya. Nah, patinya ini kita beli ini segini, ada macam-macam jualnya, ada 15.000, ada 18, ada 20 variasi, itu tergantung pokoknya. Jelas judulnya pati singkong. Ini patinya jagung. Kalau di ini bukan tepung maizena. Mereknya tepung maizena, itu jagung. Nah, kita juga punya, kalau mau kita nggak usah dapat rumput, ini juga anak-anak juga jadi mulai latihan. Kumpulin ya, setiap ibunya ini ada beras nih, bawa ke sekolah, ini kita bisa buat gula. Jadi air beras slurry. Ini kan tadi kan bibit beningnya ya. Ini kita saring ya. Nanti caranya 1 kilo singkong, ini mas saya anggap aja ini air aja ya. 1 kilo singkong, patinya singkong dicampur dengan 3 liter air. Kita rebus. Nanti jadi gula cair sebanyak jadinya nanti akhirnya 3,3 liter. Jadi air gula sepanci Pak. Kira-kira kita makan dari modal segini itu seperempat. Itu seperempat jadi 12 botol ini. Iya makanya bisa. Jadi 12 botol ini. Ini jagung agak kuning dikit. Tapi kalau dia singkong nanti jernih putih. Kayak timah. Ini lebih sehat ya, lebih sehat karena tadi sudah terfermentasi dan ini naruhnya di kulkas. Kalau di tempat biasa nanti suka dia agak nguap dikit dia dan gitu ya, nggak apa-apa. Itu berarti berubah menjadi minuman mengandung alkohol sedikit tapi alkohol masih lunak, jadi bisa untuk ngobatin sakit angin. Ya nggak apa-apa. Itu minuman berenergi kayak air tape gitu kan nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang akan buat. Jadi ini 1 kilo ininya 3 liter. Ya kita ukur ya. Bisa jadi. Jadi kalau biar enak kan kita ini kan 1 jadi 500 ya di maizena. Ini tadi Ibu berasnya berapa liter nih? 2 gelas apa berapa? Sekali kita cucian masak itu 1 liter ya. 1 liter ya? 1 liter kan kita ininya 3 gelas lah. ya ada gelas 5 gelas lah. 14 atau 5 gelas. Ini kan kita ukur ya. Ini berarti kalau dia 3 liter berarti 6 ya. 6 itu Bu, takaran. 3 takaran. Kalau ini kan segayung besar, ini kan seliter. Iya. Ukurannya 3 liter. Kadang kita buat sekilo. Iya, ukuran sekilo Bu ya. Sekilo gula.
sekilo tepung pati. Sekilo airnya 3. 2 6. saring aja takut ada semut atau ada apa kan. Ini berarti air beras, air beras, air leri. Kalau yang beras juga bisa kan? Bisa. Ini kan saya sayang sari. Itu kan sedang lek. Sari berasnya masih ada kan, 500 sayang. ml. Iya. Gitu ya. Enggak kalau di video enggak apa-apa saja. Udah pada bikin aja gula mah aman. Pada Iya, udah keperhatikan yang nyenek sebuah. Kan mahal. Ininya Pak. Udah punya. Mau air beras anak-anak, mau beras Iya ya. yang mana? Iya. Nanti kan 700.000 ya. iya. Ngirit. Oh, itu mah pakai kenceng banget. Mana? Iya, dandangnya. Kayaknya mereka biasa uang. Kalau kenceng atau dangdang, Iya. Di sedangkan kurang. Pilih saya sama ya di 3 liter. Kita 3 liter kalau ini. itu kenceng Terus dangdang, kita masukkan sama dangdang. ini 1. Jadi ngisikan tadi dia ya Bu, Akrimah. Iya, jadi jangan buang. Pancing. Ini Bu. Maaf, Aduk Nama ya. kayak Itu majikan dia bingung dia mau dipanci, cenah mau Tiga lieu. di sekolah. Bingung mau majikan dia. Nek naon enggak gampang. Beli dangdang bae. Woi, Pak Ucu. Amun umi naik masak nasi, dia abang mengisikan Bang saya. Oke mah. Iya, aya naon cenah ge ieu. kepo ya. Asal namanya minta izin cenah. Beda nih cenah Pak Ucu ini diaduk rata-rata. Biar segal. Oh, sini Tolong saya. ya. Bagian ngaduk Pak Ucu. Iya, pokoknya mah bagian nyambel ngaduk saya. Ya, kian bae. Dimusikan Pak Nur. Sebenarnya ide nyata. Dimasak. Saya mana? Mana Kita pun tapioka. Udah sikok. Aja ya. Mendingan Gula Oke, aja. Kok belajar Oh, lilanya. Udah belum? Ah, mana bae sarobay ya. Nanti kalau udah rata, kita kasih enzim yang pertama. Ini yang membuat merubah ya. Mungkin Bapak yang nggak punya ininya masalahnya. Apa dia? Kalau ini air 1 kilo dengan 3 liter airnya, ini mah banyak yang punya. Iya. Ini. Kalau ini diaduk tanpa enzim alfa amilase, ini enzim yang pertama, ini jadinya cilok. Benar. Atau apalah cilok atau empe-empe lah apa Iya, beda cilok. Acil colok. langsung mengental karena uap air menguap jadi mengental. Tapi kalau dikasih alfa amilase enzim ini, maka dia akan terurai menjadi gula sederhana seperti sukrosa gula pasir. Iya. Ini mau jadi gula maltosa atau sukrosa. Nah ini, jadi kita mau rebus dulu, dikasih cuma hanya semili. Ini yang Enggak, mahal. bukan sesendok, Bu. Nah, itu belinya di mana? Segini harganya 200 cc-nya 150.000. Lah, ini. Ya, kalau beli Patungan mas, kita. tapi kan kepake 100 kali buang. Cepat Buset. sehat, daripada ke dokter. Betul, Bu. Saya buat udah banyak sehat. Sehat, mahal. Belinya di mana tuh, Bu? Segini dong seceret, tapi Wah. ini bisa untuk merubah jadi gula jadi yang nah segini dong. Secerah, Semili. Nah, udah seceret. Ini namanya alfa. amilase. Kita panaskan sampai mendidih. Nanti dia Beli di mana? nggak Belinya di mana, Bu? Toko? online banyak. Oh, di online. Ada di online. Apa sih? Oke, Ada Bu. patungan Bu, Ibu bisa beli patungan. Oke. Misalnya orang 5 gitu ya, sama Emang jiwanya juga dagang. Iya. Orang enam lah po beli. udah langsung kita panaskan sampai mendidih. Nanti setelah mendidih, udah didinginkan suhu 50 derajat, nanti kita kasih enzim yang kedua. Waduh, masih Enzim yang ada. kedua namanya glukoamilase, merubah gula sederhana menjadi glukosa yang manis yang untuk gula sehat. Nah, glukoamilase nanti itu didiemin dulu, ditutup, besok 24 jam jadi yang di botol itu. Botol ini nih. Ini Bu ya. Iya, itu gula, tapi itu bahannya jagung. Oh, ini Oh, ini sekarang singkong, ini putih, warnanya agak putih, itu kuning. Iya, benar. Itu ya, kita masak dulu. Dah. Ini harus diaduk terus, Bu. Iya. Oh. Tungguin dulu sampai mendidih bumbunya. Masih lama. Udah jernihnya itu nggak butek putih ya. Iya. Jadi gitu ya Pak, zat pengawet itu dia ngapung di atas biasanya. Jadi Bapak ambil yang ngendap di bawah. Aman udah kayak gitu. Karena yang kedua juga solusinya juga kita beli beras cium dulu. Yang bau wangi beras itulah beras yang asli. Tapi kalau yang beras yang udah kelamaan beras baru itu Jangan salah cium, jangan jualnya. jangan salah cium, pantat panci ya. Panas. Jadinya ini. Nah, ini nanti nunggu dingin.
anget-anget kuku, kita kasih enzim yang kedua, glukoamilase. Nanti lebih manis 2 kali lipat dari ini, Pak. Ini masih manis jambu kalau katanya. Iya. Pas buat ngopi juga pas bisa ya. Bisa, ini juga boleh, tapi kan tambah lagi enzim sekali lagi, manisnya seperti Kopi, itu. jadi nggak usah pakai gula muja. Iya. Bikin. Iya. Siap, terima kasih. Kalau mohon maaf, tapi kesan pesannya boleh saya minta satu diwawancarain nanti membuat saya jadi semakin semangat untuk menguatkan kepak sayap. Untuk KKG 03 Kabupaten Bekasi.